3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Abdullah. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafira Andika. Perkenalkan, nama saya Kinanti Nadira Andarani. Dan narasumber kita hari ini ada Miss Citra. Nah, Miss Citra, hari ini kita berempat mau membahas tentang kenakalan remaja. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut Miss Citra sendiri, apa itu arti kenakalan remaja? Menurut Miss ya, kenakalan remaja itu adalah penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh sekelompok remaja individu ataupun sekelompok remaja. Jadi perilakunya agak menyimpang sedikit ataupun banyak, ya itu namanya kenakalan remaja. Nah, Miss, menurut Miss Citra, penyebab dari kenakalan remaja itu apa sih? Penyebab dari kenakalan remaja ya, ini dari kacamata Miss ya, bukan Google dari internet ya. Menurut Miss itu penyebab kenakalan remaja itu ada tiga. Yang pertama itu adalah kurangnya rasa kasih sayang keluarga, rasa kasih sayang, pokoknya kurang rasa kasih sayang. Yang kedua itu yaitu lingkungan pergaulan, dan yang ketiga adalah kurangnya rasa pengetahuan agama dan kurang kokohnya iman seorang anak tersebut. Betul. Nah, kalau misalnya dampaknya itu apa sih, Miss? Dampaknya kenakalan remaja. Dampaknya itu ya itu tadi. Nah, yang namanya kenakalan remaja, yang namanya perilaku penyimpang pasti merugikan diri dia sendiri. Dampaknya kan merugikan teman-temannya, merugikan keluarganya, merugikan bangsa dan negaranya. Seperti itu dampaknya. Nah, kita udah tahu nih apa itu kenakalan remaja, penyebabnya, dampaknya. Terus bentuk-bentuk dari kenakalan remaja. Kan nanti orang bilang, "Oh, jadi kenakalan remaja itu adalah sifat yang menyimpang," ya kan? Betul. Tapi disebut kenakalan remaja itu yang seperti apa itu? Nah, kira-kira menurut kalian seperti apa kenakalan remaja? Miss balik ya. Masih udah tahu kan? Nah, kira-kira gimana sih kenakalan remaja menurut Manda? Oh, menurut Manda kenakalan remaja itu seperti apa ya? Memakai narkoba. Memakai narkoba, pinter. Apalagi? Menurut saya juga ya ngerokok. Merokok, iya Karena benar. dari ngerokok itu bisa Mencoba-coba hal-hal yang berbahaya lagi ya. narkoba juga akhirnya. Merokok ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya menurut Najwa sih pacaran. Kenapa pacaran kenakalan remaja? Ya karena itu kan sama aja kalau misalnya dari Islam kan mendekati zina kayak Oh gitu. iya, padahal tapi boleh kan ya? Iya, boleh. Oh, iya, ada boleh. batasnya juga. Iya benar sih, Sebenarnya pacaran, narkoba, merokok, bully juga kenakalan remaja ya, membuli teman-temannya kan, membuli teman-temannya, terus itu malah lebih parah dampaknya, dia mental kan, mental, terus teman-temannya jadi depresi, ya kan, bisa jadi bunuh diri karena dibully, ya nggak? Iya. Nah, Sekarang tuh juga emang lagi marak-maraknya pembulian. Dan gini, Miss, kalau misalnya untuk masalah membuli nih, pasti banyak teman-teman di luar sana tuh ada yang merasa aku dibully terus, aku capek diginiin. Nah, untuk mereka di luar sana ataupun siapapun yang menonton video ini nanti, untuk mengatasi pembulian itu gimana, Miss? Supaya dia nggak merasa aku tuh disakitin terus, aku capek. Nanti akibatnya ke sampingnya bisa fatal, dia bisa bunuh diri atau dia melakukan hal-hal yang di luar dari batas positif lah itu. Kalau misalnya kita sebagai pelaku yang dibully ya, misalnya Manda dibully teman-temannya, ya Manda harus ceritakan sama guru atau sama teman. Jangan Manda pendam sendiri, karena kalau dipendam sendiri capek, nah ya. Jadi harus cerita sama guru, sama teman. Aku dibully, nanti biar guru yang bertindak, ya enggak? Harus ada tindak lanjutnya, karena kalau terus-terusan dibully nanti akibatnya bisa Manda depresi ya, Manda nggak mau sekolah, malas sekolah. Jadi harus cerita, harus terbuka dengan orang tua kalau dibully ya. Tawuran tuh juga kenakalan remaja loh, tawuran antar sekolah itu kenakalan remaja. Tawuran. Dan pacaran juga ya, pacaran. Jadi kalian tuh boleh suka sama lawan jenis normal itu tapi untuk pacaran jangan. Tapi di luar sana kan masih banyak, Miss, pacaran. Bahkan sampai Manda tuh baca dari kayak Instagram orang gitu. Kan kalau misalnya orang bilang I love you, terus kalau misalnya diganti dengan kata ana uhibbuka fillah, itu nggak membuat pacaran itu menjadi pacaran syar'i. Iya, nggak membuat pacaran ini menjadi pacaran syar'i dan islami ya. Iya. Sudah sholat, misalnya WA-an sudah tahajud belum, itu juga bukan yang bagus juga sih sebenarnya. Ya. Jadi itu. Jadi kenakalan remaja perilaku yang menyimpang. Nah, kan kalau misalnya wajar nggak sih, Miss, kalau misalnya para remaja itu tuh dia kan selalu kayak memiliki rasa penasaran yang itu tuh apa sih, kayak itu rasanya bagaimana, kayak gitu. Saya pengen coba-coba ya, penasaran. Tapi kalau memang kayak narkoba ya, kita kan sering tuh kayak penyuluhan atau didatangin atau dari iklan-iklan di YouTube, dari
segala macam, bahwa bilang kalau misalnya rokok itu berbahaya jangan dicoba, narkoba itu mematikan, merusak masa depan kalian, masih dicoba. Itu namanya apa, Miss, menurut Miss? Kalau udah dikasih tahu tidak boleh seperti ini tapi masih dilakukan. Mungkin apa ya, agak ngeyel mungkin ya pemuda itu. Tapi gini nak ya, memang masa kalian tuh memang masanya pengen coba-coba, penasaran, coba cuma dikit juga gitu ya. Tapi sebenarnya tuh nggak boleh ya yang seperti coba-coba kayak apalagi narkoba, merokok ya, jangan sampai mencoba-coba. Nah, untuk menghindari dari rasa coba-coba itu, alihkanlah dengan hal-hal yang positif. Coba-cobanya ke hal yang positif aja gitu. Terus rajin tanya sama teman juga, ini baik nggak ya kalau dicoba sedikit aja, baik nggak kira-kira. Tapi kan sama orang tua juga komunikasi. Temen juga harus pilih. Takutnya nanti kita nanya sama teman, ini bagus gak contoh narkoba? Ternyata temennya narkoba. Allah, kalau lu nyoba ini nanti lo tuh bakal kayak ngerasa seneng, happy deh, coba aja. Itu salah juga. Jadi kalau milih teman juga harus hati-hati. Maka kata Miss tadi, penyebabnya salah satunya lingkungan. Nah, pilih lingkungan yang baik. Kalau lingkungan yang baik, insya Allah teman-temannya berkumpul dengan teman-teman yang baik. Lingkungan tadi ya, lingkungan yang baik pilih. Terus jangan segan-segan untuk bercerita dan terbuka dengan orang tua di rumah ya. Kalau anak yang dekat sama orang tua, insya Allah dia akan terhindar dari kenakalan remaja. Biasanya anak-anak yang nakal remaja itu yang kurang kasih sayang, yang kurang dekat sama orang tuanya. Maka dari itu harus lebih dekat ke orang tua. Menurut Miss ya, orang tua lebih dekat ke orang tua, lebih terbuka. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari Miss ya. Sekarang kira-kira kalian ada yang mau ditanyain nggak? Ayo, tadi kan aku udah bilang, ada yang mau nanya nggak? Kayak mereka masih ada ya? nih, Oh ya sudah. Kalau gitu Miss deh yang nanya sekarang ya, boleh nggak? Nah, menurut kalian ini kan sekarang pada usia yang remaja kan, ya nggak? Teen ya, teenager kan? Umurnya berapa sekarang? Manda 13. Nah, 13 berarti sudah teenager ya, remaja ya. Nah, sejauh ini satu-satu ya bisa bertanya, sejauh ini kenakalan remaja apa yang kalian lakukan, yang sudah pernah kalian lakukan? Segini nak ya, kenakalan remaja itu nggak mesti tawuran, nggak mesti narkoba, nggak. Kenakalan penyimpangan kecil pun udah termasuk kenakalan remaja. Contoh penyimpangan kecil, Miss, kami itu bisa tahu. Kayaknya itu kami pernah deh. Misalnya pacaran tadi udah pernah belum pacaran? Belum. Alhamdulillah. Atau gini, misalnya gini, bentak orang tua, itu udah bentuk kenakalan remaja loh nak ya. Bentak orang tua, itu melawan guru bisa jadi ya, sejawab-jawaban sama guru, itu sudah bentuk kenakalan remaja. Oke? Oh, dari Manda dulu. Kira-kira apa kenakalan remaja yang pernah Manda lakukan sejauh ini? Kalau kenakalan remaja yang pernah Manda lakuin ini bukan aib gak sih, Miss? Enggak apa-apa sih. Ini bukan aib ya, tapi kalau sebagai pelajaran nanti bisa ngambil. Jadi pelajaran. jangan ditiru dan jangan diikutin apa yang Manda pernah lakuin. Jadi bentuk kenakalan remaja yang pernah Manda lakukan adalah membentak orang tua. Tapi tepatnya mama sih. Bentak mama. Itu sebenarnya kan kita aja kalau dalam Al-Quran tuh udah jelas ya, kalau misalnya ngomong aja sama orang tua tuh nggak boleh. Cuman kadang kita karena emosi kan, jadinya mama nih gitu. Jadi kayak kita capek terus kita itu nggak kekontrol, jadi kita ngebentak orang tua. Padahal itu nggak boleh, bikin sakit hati mereka. Terus padahal mereka udah capek juga. Sebenarnya mereka tuh juga capek, cuman lebih capek maksud daripada kita. Tapi mereka tuh masih sabar sama kita. Masa kita capek baru dikit udah ngebentak, itu jangan ditiru lah. Tapi udah nyesel ya? Udah nyesel. Udah minta maaf belum sama mamanya? Udah. Kalau belum berarti pulang ini Manda minta maaf sama mama ya. Mama maafin Manda atas kesalahan yang kemarin ya. Iya. Itu tadi Manda. Sekarang ngebentak orang tua juga. Oh, sama ngebentak orang tua juga. Terus mungkin karena berantem dengan adik kan jadi atau dengan kakak jadi saling ngebully. Saling mukul. Saling pukul enggak tapi saling mukul saling adek mukul, cubit itu kadang-kadang kekerasan dalam rumah tangga itu ya. KDRT mukul adek berarti ya, tapi nyesel enggak mukul adek. Enggak sih sama kakak. Mukul kakak gitu. Tapi udah nyesel sekarang, udah akur lagi. Udah akur, alhamdulillah. Najwa sekarang. Najwa ini orang Arab ya? Iya, dia keturunan Yaman. Oh gitu. Ngebentak Umi sih. Ngebentak Umi. Iya, Sabu ngomong kotor. Oh iya. Ya benar. Iya, jadi itu ya batas
nggak sebatas sih, itu juga lumayan parah ya ngebentak orang tua ya, ngomong lisannya nggak terjaga. Tapi alhamdulillah sudah menyesal ya. Sudah menyesal ya, alhamdulillah. Nah, pas melakukan kenakalan remaja itu gimana perasaannya? Sudah ngebentak itu pas detik itu juga gimana perasaannya? Sebenarnya kalau Manda ya habis ngebentak itu sebenarnya gimana Miss ya? Sebenarnya gengsi sama orang tua tuh nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tapi Miss juga sering gengsi ya. Tapi kayak misalnya kita mau minta maaf nih, tapi kayak masih maksudnya tuh akalnya tuh masih mikir kayaknya tuh bukan sepenuhnya salah aku deh, kayak mama tuh juga ada salahnya, bukan salah aku doang, terus kenapa aku harus minta maaf duluan, nanti ego ya, iya masih egois kan, terus kayak lah kalau aku minta maaf duluan nanti mama bilang makanya kamu tuh emang tahu salah, masih juga ngomong atau gimana, masih yang kayak ngejawab atau apa. Sebenarnya tuh dari hati sendiri tuh nggak pernah ada niat untuk itu, tapi kan benar. Karena emosi tadi jadinya keluar, jadi tapi kayak sekarang tuh lagi berusaha untuk tidak menjawab, walaupun misalnya mama tuh ada salahnya juga menurut kita ya, tapi kan orang tua tuh pasti nggak pernah lah yang mau memberikan hal-hal buruk kepada anaknya, pasti niatnya tuh baik walaupun caranya kadang kita nggak suka gitu. Iya benar ya, benar. Mungkinan perasaannya nyesel pasti lah ya, nyesel. Kadang juga ya kayak Manda tadi, kadang juga masih egois tapi kadang minta nasihat kawan-kawan juga kan yang di sekitar, ya disuruh minta maaf, akhirnya minta maaf. Alhamdulillah masih Najwa juga ya udah minta maaf sama Umi ya. Sudah alhamdulillah. Ya alhamdulillah, berarti anak-anak Miss tuh masih nggak yang tarap-tarap sampai yang nakalnya yang sampai yang dahsyat gitu ya, enggak ya. Jangan sampai ya, jangan, dan itu pun juga jangan diulangi lagi ya, membentak orang tua tadi ya. Ya. Nah, terus kalau dalam bentuk kenakalan remaja itu juga sebenarnya kita juga bisa mengalihkan dari hal-hal yang kita penasaran dengan yang lebih positif lagi. Contohnya kayak misalnya ya olahraga supaya tubuh kita fit kan, tubuh kita sehat. Terus itu banyak ibadah, belajar juga. Kumpul-kumpul sama teman-teman ngaji bareng gitu ya. Iya, sekali-kali kumpul-kumpul pun untuk main juga nggak apa-apa, asal positif. Iya, betul. Diskusi atau apa, walaupun misalnya kita seusia kami kan Miss, cara berpikir, pola pikirnya masih yang maksudnya tuh yang belum bisa seperti orang dewasa, tapi setidaknya kan berpikir kita nanti SMA mau kemana ya, kuliah mau gimana, masa depan kita mau buatnya kayak mana. Kita walaupun anak remaja harus punya visi ke depan mau kemana, jadi hidupnya tuh nggak ngalir-ngalir aja, tapi ngalir tapi punya tujuan, ujung-ujungnya muaranya mau kemana. Ya betul. Jadi remajanya jangan dihabiskan untuk yang sia-sia ya. Ya, gunakan waktu tuh dengan yang untuk bermanfaat. Ya, untuk yang hal yang bermanfaat. Nah, oke. Sudah cukup diskusi kita hari ini? Sudah cukup? Oh ya. Aduh, terima kasih banyak ya Miss Citra karena sudah mau bergabung sama kami untuk diskusi tentang terima kasih juga ya anak-anak yang hebat yang soleha. Doakan semoga tambah soleha, tambah cerdas. Amin. Ya. Perbekal diri kalian dengan ilmu agama yang banyak biar terhindar dari hal-hal yang sia-sia ya, hal yang tidak bermanfaat. Amin. Jadi Miss, pesan terakhir Miss untuk yang nonton di video ini semuanya. Pesan terakhir. Enggak Miss ya. Enggak. Pesan yang terakhir itu untuk para remaja dimanapun berada ya. Jauhi kenakalan remaja dengan cara lakukan hal-hal yang positif, banyak melakukan hal-hal yang positif. Ya. Hal yang bermanfaat, yang kurang bermanfaat tinggalkan, terus bergaulah dengan orang-orang yang baik, anak-anak yang baik, teman-teman yang baik, pilih teman-teman yang baik ya. Terus juga apa ya? Pokoknya banyak-banyak melakukan hal positif aja deh. Oke, sudah. Dan bekali diri kalian dengan ilmu agama yang sebanyak-banyaknya. Ya, jangan buat masa remaja kita itu menjadi hal yang sia-sia dan bikin kita nyesel pas kita udah tua. Benar sekali. Oke, sekian dari kami semuanya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.